Terima kasih karena telah mengklik video ini. Terima kasih Haris dari Sulawesi yang telah mengirimkan ceritanya. 2 tahun yang lalu Haris dan keempat teman sekolahnya pergi ke salah satu gunung yang ada di daerahnya. Gunung itu tidak terlalu tinggi dan treknya aman untuk pemula. Sebenarnya ini merupakan pendakian keduanya, tapi di gunung yang berbeda. FY1 sebenarnya Haris merupakan lelaki yang agak kemayu. Itulah yang menjadi motivasinya untuk mendaki, biar terkesan macho. Pada pendakian mereka kali ini, salah satu temannya yaitu Dimas baru pertama kali mendaki. Dimas ini sebenarnya tak terlalu suka dengan Haris. Itu semua karena ulah temannya yang suka bilang mereka pacaran. Itu karena Dimas pernah membonceng Haris ke sekolah. Sejak itu teman yang iseng suka mengejek Dimas dan Haris. Tapi malah Dimas yang jadi gak suka sama Haris. Jadi Haris pun tahu dirilah. Balik ke cerita di mana mereka sudah berada di gunung tersebut. Singkatnya mereka sudah sampai di spot pendirian tenda. Karena tenda hanya 2 diputuskanlah. Ari, Ilham dan Sahar di tenda pertama. Sedangkan Haris bersama Dimas di tenda kedua. Ya Dimas pastinya protes dan langsung masuk tenda. Teman yang lain akhirnya berunding. Diputuskan Haris, Ilham dan Ari tidur di tenda pertama. Sedangkan Sahar berencana ikut ke tenda temannya, yang juga muncak di gunung tersebut. Tapi di rombongan yang berbeda. Dan Dimas dibiarkan sendiri karena teman-teman ikut kecewa dengannya. Singkatnya subuh-subuh mereka kembali melanjutkan pendakian. Dan mereka berhasil mencapai puncak. Mereka rayakan dengan foto bersama dan kemudian beristirahat. Ketika lagi asik beristirahat, Dimas membuka percakapan. Haris, aku gak suka. Ya kalau kamu meluk-meluk kayak tadi malam. Kamu gak malu apa diolok pacaran terus, bikin gamut. Haris dan yang lain saling berpandangan. Peluk bagaimana? Haris tidur sama kami, paling cepat tidur lagi. Timpal Ari. Aku rasa kok tangannya, sudahlah bercanda begitu gak lucu. Haris dan yang lain malas berdebat. Mereka ingin cepat-cepat turun dari gunung tersebut. Di pertengahan jalan Dimas minta berhenti sebentar. Untuk buang air kecil di dekat sungai kecil. Anehnya kok Dimas ditunggu lama sekali. Setelah diperiksa Dimas sudah pingsan di semak-semak. Langsung ngercap mereka membopong Dimas. Dan meminta bantuan pendaki lain. Untunglah masih banyak pendaki yang menolong. Ketika sadar, Dimas panik dan ketakutan dan minta pulang. Pendaki lain bilang, kalau Dimas keteguran makhluk halus, atau semacam ketempelan makhluk halus. Haris dan Ari membantu membopong Dimas. Sedangkan yang lain membantu membawa barang mereka. Terima kasih untuk pendaki yang sudah membantu mereka, kata Haris. Singkatnya mereka berhasil turun dengan selamat. Dimas langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Orang tua Dimas juga langsung datang. Di hadapan temannya dan orang tuanya, Dimas bercerita. Ketika ia buang air kecil ada tangan yang memegang pundaknya. Awalnya ia berpikir temannya. Namun kemudian ada sesuatu yang sempat menyentuh pipinya. Kemudian jatuh ke pundaknya. Sesuatu itu bertekstur kayak bilut. Panjang berlendir dan bau. Baunya kayak bau luka yang membusuk. Bercampur bau selokan. Ketika dilihat di belakang ternyata ada sosok menyeramkan. Bergigi dan berlidah panjang. Dimas langsung ambruk. Di situ Dimas juga memeluk dan meminta maaf ke Haris. Yang tetap membantunya.
meskipun berkelakuan buruk dengan Haris selama ini. Mungkin itulah hikmahnya. Dan sekarang Dimas tidak memperdulikan ejekan teman-teman cowoknya. Sebenarnya teman-teman cewek hanya ingin menjahili Dimas. Yang menurut mereka Dimas terlalu pemarah. Senang aja lihat Dimas marah. Dan sekarang hubungan mereka tetap baik.